Jadi bapak itu backgroundnya beliau itu adalah, mohon maaf, tukang panjat pohon kelapa dan juga tukang panjat pohon durian. Satu ketika beliau ini bekerja dan jatuh dari pohon durian, koma 10 hari di rumah sakit, lalu meninggal dunia. Dulu itu kita kerja sehari itu cuma dapat gaji 4.000. Setelah bapak meninggal, ya karena keterbatasan dana, akhirnya kita nggak bisa ngelanjutin sekolah. Jadi kalau kita ngomong unit, itu mungkin lebih dari 6.000 unit yang sudah kita bangun. Karena kita punya target itu dalam 1 tahun, minimal itu kita harus bisa membangun antara 1.000 sampai 1.500 rumah. Omset. Ya kalau dari sisi propertinya ya per tahun ya mungkin sekitar angka di 150 sampai 200-an M. Ya intinya gini mas, konsep kita itu bi khairin nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Saya selalu sampaikan berkali-kali bahwasanya kita ini bukan orang baik, tapi kita sedang belajar untuk menjadi orang baik. Orang baik itu adalah orang yang mentalnya memberi, orang yang mentalnya memudahkan urusan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raufik selaku Direktur dari Irfai Group. Saya Muhammad Fuad Fauzi selaku Komisaris dari Irfai Group, sekaligus anak kedua dari almarhum Bapak Irfai. Anak pertamanya Mas Raufik. Irfai Group kita bergerak di banyak bidang mas ya. Kita bergerak di properti, di transportasi lebih tepatnya di truk mas ya. Terus kita juga ada di peternakan, pertanian, apotek kita juga ada. Jadi banyak bidangnya, banyak anak usahanya. Kita saudara kandung, kebetulan saya anak pertama, Mas Fauzi anak kedua, kita cuma 2 bersaudara. Meskipun kita ini bersaudara, saudara kandung, tapi kita punya karakter masing-masing. Saya ini karakternya cenderung keras, cenderung ambisius. Kadang yang sering nuturi, artinya ngasih pemahaman. Justru adik saya, ya dulu awal-awal usaha ini ya, karena karakter saya yang bisa dibilang terlalu ambisius, awal kerja pun sebenarnya adik saya ini saya tipu. Artinya saya tipu gini, karena saya ini orangnya ambisius, optimis tok pokoknya. Jadi waktu awal masuk di kontraktor itu aset-asetnya saya suruh jual aset-aset. Terus dia tanya, lah nanti ada kerjaan ini setelah selesai ada kerjaan lagi nggak? Ada, akeh. Padahal waktu itu saya belum ada bayangan. Kerjakan di mana itu belum ada bayangan. Belesnya turu jembatan lah mas. Tapi alhamdulillahnya pekerjaan terus mas, tambah banyak. Jadi kalau inget dulu itu, karena saya kan mengerti karakter adik saya itu orangnya sangat berhati-hati. Jadi nek gak dihapusi, wis ra jalan gitu. Dihapusi dhisik ae gitu. Kata-katanya tim kita itu gas karo rem mas. Jadi mas ini gas, saya rem. Jadi kalau misalnya mas ini, dia tuh optimis sekali. Untuk sesuatu budal dhisik, berangkat dulu. Nanti jatuh bangun lagi. Kalau saya kan perhitungan dulu. Ini larinya kencang, tapi juga mungkin jelungup. Tapi kalau saya, kakean mikir malah gak budal-budal. Jadi kebanyakan mikir, nanti malah jalan di tempat. Jadi ya misalnya kita nggak bekerja sama, mungkin ya dua-duanya nggak jadi apa-apa. Karena ibarat mobil matic, gas aja ya kecelakaan, rem aja ya nggak bisa jalan, istilahnya begitu. Jadi dua-duanya memang harus balance. Dan karena perbedaan itu mas, dulu itu dari sekian nama, itu kita milih nama Irfai, itu almarhum bapak. Jadi karena kita tahu karakter kita ini beda, sudahlah nanti kalaupun kita bertengkar, akan ada satu nama yang mengingatkan kita bahwa kita ini dihasilkan dari produk yang sama, dari bapak yang sama, ibu yang sama.
Bapak itu backgroundnya beliau itu adalah, mohon maaf, tukang panjat pohon kelapa dan juga tukang panjat pohon durian. Satu ketika beliau ini bekerja dan jatuh dari pohon durian, koma 10 hari di rumah sakit, lalu meninggal dunia. Jadi kalau background di properti atau di semua bisnis yang sekarang kita jalankan, tidak ada dari orang tua, Mas. Benar-benar murni tidak ada. Karena alasan itulah kita putus sekolah. Karena orang tua meninggal, kita waktu masih SMP, kondisi waktu itu memang serba sulit. Akhirnya sekolah kita cuma sampai SMP mawon. Dan setelah SMP ini, Mas Robek ini nguli pernah Cari daun. Jadi Pupuk. bayaran berapa dulu? Dulu itu kalau ingat lucu, dulu itu kita kerja sehari itu cuma dapat gaji 4.000. Setelah bapak meninggal, ya karena keterbatasan dana, akhirnya kita nggak bisa ngelanjutin sekolah. Terus ya kerja seadanya, Mas, untuk nyambung hidup waktu itu. Makanya kalau ada yang bilang apakah itu bisnis warisan, apakah itu ada privilege dari orang tua, secara materi tidak ada privilege dari orang tua. Tapi saya yakin doa dari orang tua saya itu juga merupakan privilege buat kami berdua. Jadi privilege-nya jadi dari doa yang tulus dari orang tua kami. Survive-nya jadi setelah bapak meninggal kita putus sekolah. Ibu itu sampai pernah kerja di luar negeri, Mas. Jadi TKW di Arab Saudi. Itu 3 atau 4 tahun, saya kurang ingat. Ibu kerja di luar negeri, saya juga kerja seadanya. Kalau adik saya waktu itu masih sekolah. Tapi setelah selesai sekolah dia pun juga kerja seadanya. Bahkan dulu saya ingat juga, waktu saya sudah kerja, dia nggak bisa ngelanjutin sekolah, ya sempat berontak, meskipun nggak secara langsung, tapi ya dari gelagatnya kan kelihatan sebenarnya pengen ngelanjutin sekolah. Tapi ya mau gimana, kita keterbatasan biaya waktu itu untuk ngelanjutin dia sekolah, ya memang nggak ada dananya waktu itu. Jadi kita nggak sekolah itu bukan karena kita nggak mau sekolah. Jadi memang benar-benar waktu itu kita terkendala di biayanya. Di sini kita mau berpesan kepada siapapun nanti yang menonton kita, bahwa kekuatan terbesar kami salah satunya adalah ibu kami. Perjuangan beliau luar biasa berat, Mas. Jadi ketika beliau ditinggal almarhum bapak itu, umur beliau sekitar 35-36 tahun. Dan untuk membesarkan anaknya sendirian, dia harus rela bekerja menjadi TKW, menjadi pembantu di negara orang, Mas. Dan itu berat sekali bagi saya. Dan di usia segitu memilih untuk tidak menikah lagi sampai hari ini, Mas. Beliau fokus untuk anak-anaknya. Itu kekuatan terbesar kami, salah satunya adalah ibu kami. Dan kalaupun jenengan matur, biasanya kalau putus sekolah itu nakal, bengal seperti itu. Ya alhamdulillah, mungkin Allah menjaga kami, Allah membawa cerita hidup kami tidak nakal karena ada doa ibu kami, Mas. Karena sebenarnya untuk fasilitas nakal waktu itu semua terpenuhi. Saya di rumah sendiri, Mas Rope kerja ikut orang, tidak ada orang tua. Ibu di Arab Saudi jadi TKW. Kalaupun misal kita mau nakal, los lah, Mas. Tapi alhamdulillah, mungkin karena setiap malam ibu berdoa buat kami, karena perjuangan ibu yang luar biasa, Allah menjaga kami, dan mungkin ya ini buah dari perjuangan ibu kami, Mas. Jadi untuk start kita mulai usaha itu sebenarnya juga tidak kita rencanakan sih, Mas. Awalnya saya beli rumah, Mas, terus kontraktornya nggak bisa nyelesaikan, kabur kontraktornya. Ya setelah itu saya kerjakan sendiri, cari tukang, kerjakan sendiri, ya ternyata hasilnya bagus. Akhirnya sama developernya dilihat kok hasilnya bagus, terus ditawarin untuk disuruh bangunkan rumahnya beliau. Akhirnya ya berjalan dari situ, kita jadi kontraktor, jadi nggak cuma di satu developer, ada di beberapa developer. Kita bangun rumah jadi sebagai kontraktor. Setelah itu ya kita putuskan untuk bikin perumahan sendiri, untuk jadi pengembang sendiri.
Pertama, dapat uang untuk muter lagi. Kedua, kepercayaan sudah tumbuh. Jadi akhirnya kita putuskan, ya kenapa kita nggak bikin perumahan sendiri. Dan alhamdulillahnya kita mulai bikin perumahan sendiri itu di tahun 2017 akhir. Mulai dan sejak saat itu sudah alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Sebenarnya kalau orang kan mikir, loh itu kok bisa ya kontraktoran? Nah uangnya dari mana? Lanjutin bangunan. Awalnya memang saya dengan Mas Ropik itu punya usaha masing-masing. Mas Ropik ini usahanya kulineran, jualan penyetan lah. Saya itu usahanya dulu itu jual beli perhiasan mas, kecil-kecilan sih mas, dari pasar ke pasar. Terus Mas Ropik satu ketika rumahnya ini tidak selesai dibangun oleh kontraktor lari. Dan tukang-tukangnya ini nggak kebayar ya waktu itu. Nggak terbayar. Nggak kebayar hampir 2 minggu. Akhirnya tukang ini kan mogok, nggak mau ngerjakan. Karena tidak kebayar. Sama Mas Ropik ditanyain, loh kenapa kok nggak dilanjutkan, nggak kebayar. Akhirnya Mas Ropik ajak diskusi kita untuk melanjutkan rumahnya ini. Setelah dilanjutkan, loh ini orangnya kerjanya bagus ini. Yang lanjutkan, itu namanya Mbah Soli sama Pak Di. Itu adalah cikal bakal kita sampai Allah ngasih kita sebesar ini tuh karena salah satunya ada 2 orang hebat itu, Mbah Soli sama Pak Di itu. Kalau untuk penyetan karena modal nggak terlalu besar mas ya, waktu itu ya ngumpulin sedikit aja. Cuman waktu itu kan istilahnya cuma untuk bertahan hidup aja. Jadi saya selama ini juga hidupnya wis ngalir aja, apa yang bisa dikerjain, udah gitu aja. Aktivitas di Irfai Group jenengan masih bekerja atau udah autopilot tinggal telepon sana sini aja? Tinggal telepon mas, autopilot. Karena sistemnya memang kita sudah desain sedemikian rupa. Jadi sebenarnya kita nggak harus terjun langsung, cukup ya pengawasan sama tinggal telepon aja sama tim kita. Bagi perannya fleksibel, bagi penghasilannya fleksibel. Jadi siapa yang bisa ngerjakan, ya kita kerjakan. Nggak ada kita, kamu harus ngerjain ini, kamu harus ini, nggak ada. Itu yang ngalir aja lah. Kita anggap ini milik kita bersama, kita bangun bersama, enak kita rasakan bersama, susah kita rasakan bersama. Itu aja, sesimpel itu aja. Kalau untuk karyawan mas ya, keseluruhan dari semua sektor bisnis Irfai Group, alhamdulillah kita bisa membuka lapangan pekerjaan itu lebih dari 2.000 orang mas. Termasuk itu dari bagian admin, bagian di kantor, bagian lapangan. Pokoknya jadi semua lini itu sekitar 2.000 orang lebih. Alhamdulillah sudah bisa kita rangkul untuk kerja. Dengan SDM sebanyak itu dan lini usaha yang bermacam-macam, memang mau nggak mau kita harus percaya sama orang. Jadi bisnis usaha itu bisa besar kalau kita itu percaya dengan orang lain. Karena kita harus menyadari kemampuan kita terbatas, tenaga kita terbatas. Jadi ya di setiap bagian, di setiap lini usaha itu ada orang-orang tertentu yang memang kita kasih kepercayaan untuk mengelola. Kalau ngomong unit aku sampai lupa mas ngitungnya. Jadi kalau kita ngomong unit itu mungkin lebih dari 6.000 unit yang sudah kita bangun. Karena kita punya target itu dalam 1 tahun minimal itu kita harus bisa membangun antara 1.000 sampai 1.500 rumah. 90% perumahan subsidi. Yang komersil juga ada, tapi cuma sebagian kecil aja sih. Ngomongin daerah ya mungkin masih sekitaran Jawa Timur mas. Cuma kalau ngomong titik ya banyak lah. Saya nggak hafal. Alhamdulillah prestasi kita ya. Untuk di Karisidenan Kediri, kita ini sudah 5 tahun berturut-turut sebagai developer dengan realisasi penjualan tertinggi 5 tahun berturut-turut. Untuk di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara itu kita juga dengan realisasi subsidi tertinggi 3 tahun berturut-turut. Kalau skala nasional ini oleh nomor berapa? Skala nasional kita sudah masuk 10 besar mas. Masuk skala nasional. Kalau targetnya saya ya pengen semakin banyak lagi tercipta lapangan pekerjaan dari Irfai Group ini. Itu aja.
Kita tidak ada istilah di kita itu bahasanya karyawan seperti itu, sebenarnya tidak ada mas. Teman kerja, saya itu selalu menanamkan kepada diri saya sendiri, juga tim kami, teman kerja, rekan kerja kami ini, bahwa Irfai Group ini adalah rumah kita bersama. Tempat kita berteduh, tempat kita mencari nafkah, tempat kita berkarya. Kalau ada rusak ambruknya rumah ini, yang rasakan bukan hanya saya, Mas Robek, bukan, tapi kita semua. Kalau ada bagusnya rumah ini, nyamannya rumah ini, yang rasakan juga kita semua. Jadi rasa saling memiliki, rasa saling menjaga kekeluargaan, itu yang selalu kita tanamkan, mas. Jadi kita selalu nyebutnya tim, mas. Jadi tim, gimana tim ini tetap bisa solid? Ya, kita harus penuhi hak-hak mereka. Apa hak-hak mereka? Yang dipikirkan itu kembali lagi, karena kita banyak yang kerja dengan kita, otomatis kita harus terus memikirkan gimana caranya biar semua pekerja saya itu tetap bisa bekerja. Jadi itu sebenarnya kalau kita mau egois mikirin kita berdua aja sebenarnya sudah cukup. Tapi ya kembali lagi, di sini ada banyak orang yang sama-sama cari makan di Irfai Group, termasuk saya dan adik saya. Jadi kita harus tetap terus berinovasi, berpikir gimana caranya perusahaan ini tetap jalan, dan mereka-mereka yang bekerja dalam naungan Irfai Group ini tetap bisa bekerja. Jadi motivasinya sebenarnya pengen tetap bisa melihat orang-orang yang ada di naungan Irfai ini tetap bisa bekerja, itu aja. Omset ya, kalau dari sisi propertinya ya per tahun ya mungkin sekitar angka di 150 sampai 200-an M. Kita hidupnya itu di kampung, itu ada mobil lewat saja kita kejar, cuma kepengin bau asapnya, mas. Enak bau asapnya itu. Di situ kita tidak berani punya keinginan untuk nantinya punya mobil atau apa seperti itu, tapi waktu kecil. Tapi ketika kita sudah beranjak dewasa, kita yakin bahwa kita akan bisa. Kenapa? Karena kita punya Allah, Tuhan yang Maha Kaya. Akan sangat mudah. Cita-cita pengen jadi pengusaha itu ya sebenarnya bukan cita-cita. Paksa, mas. Karena terpaksa. Sekarang zaman bayangin dengan ijazah SMP, kira-kira saya ngelamar pekerjaan di kantor apa diterima? Nggak diterima kan. Akhirnya jalan satu-satunya ya kita berwirausaha, karena keterbatasan kemampuan dan keterbatasan ijazah. Jadi ya akhirnya kita putuskan ya wis, mau nggak mau ya harus, memang kita harus jadi wirausahawan. Kita sudah memilih jalan untuk menjadi pengusaha, itu tidak boleh mengeluh. Mentalnya pengusaha itu tidak boleh mengeluh. Apalagi dengan di bidang kita perumahan, itu dinamikanya itu sudah banyak sekali. Mungkin dari sisi perizinan, dari ketersediaan lahan, dari macam-macam lah. Tapi memang itu jalannya sudah kita pilih, kita ambil, ya kita nggak boleh ngeluh. Ada cerita itu gini, mas, semua pengusaha itu kan rata-rata itu memang agak sulit itu ketika startnya dulu. Kita waktu pengadaan lahan jatuh tempo bayar, mungkin uangnya belum cukup, tetapi kita harus komitmen, bilang A ya harus A. Apa yang kita punya kita jual. Tiap kita itu punya cara sendiri, mas. Dulu waktu saya sangat stres ketika awal-awal ngerintis itu, wah banyak tagihan ini dan itu. Kita sama-sama stres. Saya stres, Mas Robek juga stres. Karena tagihan ini mau diselesaikannya ini belum ada calonnya untuk menyelesaikan. Saya mengurainya itu saya main ke rumah sakit, mas. Saya duduk di IGD itu, lihat ada orang ambulan datang, orang kecelakaan, berdarah-darah. Terus saya jalan-jalan, ada orang di rumah sakit, di lorong-lorong rumah sakit itu ada anak kecil yang diimpus. Dari situ saya pulang agak plong ini pikiran. Saya punya masalah. Ternyata semua orang juga punya masalah. Minimal saya sehat. Di situ saya mengambil pelajaran gini. Semua orang itu punya masalah. Hanya tinggal banyak mengeluh atau tidak. Saya punya masalah. Mas juga punya pasti toh? Sama, kita semua pasti punya masalah. Uang itu bukan rizki. Uang itu hanya nilai angka, tetapi yang menjadi rizki adalah Allah yang ridho
kita nikmati. Sehingga kita tidak menjadi begitu banyak yang berubah ketika kita Allah titipkan banyak uang. Dan kebetulan cara berpikir kami hampir sama untuk pengelolaan uang. Bukan tentang bagaimana kita menikmati sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana kita bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya. Ya itu tergantung mindsetnya masing-masing Mas ya. Jadi kita, saya sama adik saya buka lini usaha sebanyak-banyaknya itu memang tujuannya ingin membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Karena banyak ayat kan di Al-Quran. Ciri-ciri orang baik banyak gamblang disebutkan. Orang baik itu apa sih? Orang baik itu yang mentalnya memberi, yungfikun, bukan orang yang mentalnya meminta atau menyusahkan. Jadi sebenarnya kita cuma ingin belajar menjadi orang baik. Gimana caranya biar kita bisa tetap memberi, biar kita bisa tetap bermanfaat, ya berarti kita harus terus berusaha. Salah satu caranya kami dengan membuka lapangan pekerjaan. Jadi kalaupun kita ada rezeki lebih, kita nggak pernah ini dibuat apa ya, ini dihabis nih gimana. Pasti kita rembukanya, ayo kita bikin usaha lagi, biar ada lapangan pekerjaan lagi. Pasti selalu seperti itu. Jadi nggak pernah kok mau dihabis nih sing kayak gimana-gimana. Enggak. Karena mungkin itu sebenarnya dibutuhkan mental. Mengelola uang itu juga butuh mental. Itu juga tidak instan. Mental orang pegang uang 1 juta dan pegang uang 1 miliar itu memang dibutuhkan mental yang berbeda. Kalau orang yang mentalnya pegang 1 juta diberi 1 miliar juga nggak akan lama. Habisnya juga mungkin untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Dan mental itu ya menurut saya waktu yang membentuk. Ya intinya gini Mas, konsep kita itu bi khairin nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Karena awalnya kita dulu ketika jenengan misalnya menanyakan, oh ini hasilnya seperti ini bonus semua Mas, ini benar-benar bonus semua. Kita hanya berusaha lebih baik. Awalnya kita kepingin manfaat, ada orang yang tidak dibayar selama 2 minggu, kita bantu, kita ajak kerja, niatnya kita itu kemanfaatan. Tapi Allah ngasihnya itu di luar ekspektasi semua, berlebih semua. Kita itu ada program namanya Irfai Bakti untuk Negeri Mas. Sekarang itu mengcover sekitar 400-an sampai 500 orang. Itu kita kasih kartu. Hari ini mencakup sekitar 5 desa. Kartu itu punya fasilitas setiap bulan itu dapat sembako sama uang tunai bagi rata-rata janda-janda tua, lansia, yatim. Dan kartu itu ada fasilitas kesehatan untuk pertolongan pertama. Misalnya ada mbah-mbah ini sakit, nanti ada tim kesehatan saya yang datang ke rumah beliau untuk melakukan pengobatan. Tapi pertolongan pertama saja. Ketika kira-kira itu perlu penanganan yang lebih serius, itu pasti dirujuk. Dan kita juga punya sekitar hampir 200 anak yatim yang setiap bulannya kita juga alokasikan untuk uang saku, uang sekolah lah Mas. Itu mungkin output kita dari sisi sosial. Belum mungkin kita ada agenda makan gratis setiap hari Jumat di beberapa tempat. Tapi ngapunten loh Mas, ini bukan kemer, jenengan tangklet toh ya, jenengan yang tanya, jadi saya jawab karena mungkin memang hal-hal yang baik itu juga perlu untuk didakwahkan, disampaikan, biar harapannya ini menjadi sesuatu yang bisa menginspirasi. Kita merasa kita udah cukup Mas. Kita makan, Allah kasih makan saya, keluarga, kita udah cukup. Terus mau dibuat apa kalau kita Allah terus ngasih banyak ini? Ya sama lah kayak kita makan terus tanpa BAB, kira-kira gimana jadinya? Saya kira seperti itu, karena ini tentang kebermanfaatan. Jadi ya kita mengalir aja bahwa memang di dalam yang Allah titipkan ke kita itu ada hak-hak orang lain, dan ini akan menjadi berat ketika hak-hak orang lain ini tidak kita berikan. Dengan background masa kecil kami yang seperti itu dan sekarang jadi seperti ini,
kita malu kalau masih punya harapan sama Allah. Sekarang kita banyak-banyak bersyukur, tiap hari cuma bersyukur dok, sudah. Yang Allah kasih itu sudah lebih dari cukup. Saya sangat berterima kasih sekali sama Allah dengan apa yang sekarang kita jalani, apa yang sekarang kita miliki itu sudah di luar ekspektasi kami. Sekarang semuanya sudah dikasih, bahkan saya nggak minta, adik saya nggak minta, Allah sudah kasih. Jadi saya berprinsip Allah itu maha tahu. Bukan berarti saya nggak berdoa, tetap berdoa. Tapi dalam doa saya isinya cuma berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ya, kayak ada ayatnya kan. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabil lasyadid. Jadi ya saya benar-benar hayati ayat itu. Ya ternyata Allah itu maha tahu, sangat maha tahu. Jadi saya sendiri untuk minta sudah merasa malu. Sekarang saya cuma bersyukur itu aja. Kita pada fase ini itu tentu mengalami perjalanan proses. Jadi ketika ada teman-teman yang masih suka berdoa, meminta, itu bagus. Karena Allah juga menyukai orang-orang yang meminta. Mintalah sebanyak-banyaknya kepadaku. Tetapi kami sudah sering berdiskusi. Karena terkadang dalam doa kami, itu dulu itu sebenarnya kita ini sedang berdoa atau sedang mengintervensi. Saya minta ini, saya minta itu. Dan terkadang letaknya kekecewaan itu adalah permintaan kita. Sedangkan yang pasti Allah kasih itu yang kita butuh, bukan yang kita minta. Ketika konsepnya itu sudah bersyukur, konsepnya kan rumusnya Allah itu bersyukurlah, saya tambah. Allah tambahkan gitu. Jadi kita bersyukur. Jarang sekali kita ini meminta. Kalaupun kita berdoa itu pada fase dimana kita memantapkan diri, saya makhluk, Engkau Tuhan ya Allah, Engkau pemilik segala, dan Engkau sudah pasti mencukupi yang kami butuhkan. Jadi sehingga kita tidak gampang kecewa. Bahkan dalam perjalanan bisnis pasti kita pernah ditipu orang, dapat masalah. Tapi dari sisi itu kita belajar bahwa ya memang kita nggak punya apa-apa. Semua ini murni karena kemurahan Allah. Gimana ya? Terus terang saya nggak bisa ngerti juga developer yang nakal, yang enggak itu gimana. Karena developer yang nakal pasti juga nggak menunjukkan kalau dia nakal. Jadi secara dari luar sebenarnya ya hampir sama. Tapi lebih safe, lebih aman itu kalau kita sudah beli di developer itu yang dia sudah punya history. Track record. Jadi di situ bisa kita lihat dari track recordnya. Karena kasihan loh mas, kalau misal terkadang itu gini, ada harga itu selisih sedikit, tapi penjual itu memilih ke pembeli yang mungkin track recordnya belum baik karena selisih harga sedikit. Namun kejadian itu ada juga yang akhirnya gagal bayar. Jadi ya betul, tidak ada orang yang mau berniat jahat itu dari awal ngomong jahat. Tapi kita meminimalisirnya ya track record itu tadilah, menurut saya seperti itu. Lihat dulu track record perusahaannya. Oh ini rekomendasi baik. Kalaupun misal belum ya mas ya, track recordnya ini belum kelihatan orangnya, itu lebih hati-hatinya nanti di waktu AJB lah biasanya mas. Jual beli tanahnya itu jangan mau AJB dulu lah mas, ketika mungkin pembayarannya belum beres atau komitmen-komitmen pembayarannya belum beres. Kalau di kita sih alhamdulillah sejauh ini tidak ada pembelian tanah yang bermasalah, semua clear alhamdulillah. Itu kalau dari sisi penjual tanah yang dijual ke developer. Tapi kalau dari orang-orang yang mau beli rumah lewat developer, yaitu tetap track recordnya dilihat, terus kelengkapan berkasnya, keaslian berkasnya itu dicek. Karena ada loh mas yang beli rumah udah bayar gak kebangun, itu ada, kasihan mas. Kita itu sangat hati-hati kalau urusan manusia dengan manusia, karena ini urusan manusia dengan manusia ini gak akan selesai ketika tidak diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Kalau insya Allah kalau dengan Allah ini Allah maha pemurah, maha pengampun. Jadi salah satu konsep kita, saya sepakat dengan mas itu bahwa kita sangat hati-hati
kalau urusan sama manusia. Kalau saya ya Bob Sadino itu inspirasi saya dari dulu Bob Sadino. Saya inspirasi ini Rasulullah, Mas. Saya sangat mengidolakan beliau adalah pedagang yang hebat. Dan saya ketika menjadi pengusaha itu pun juga belum terlalu seberani itu, karena Mas saya ini yang punya keberanian dan insting yang luar biasa menurut saya. Di inspirasi pertama saya adalah Rasulullah, dan inspirasi kedua saya adalah kakak saya. Saya selalu sampaikan berkali-kali bahwasanya kita ini bukan orang baik, tapi kita sedang belajar untuk menjadi orang baik. Orang baik itu adalah orang yang mentalnya memberi, orang yang mentalnya memudahkan urusan orang lain. Dalam setiap perjalanan manusia, sering kita itu ngeklaim sebuah keberhasilan itu karena usaha kita. Tidak, itu salah menurut saya. Semua itu karena kemurahan Tuhan, kemurahan Allah. Kita menjalani takdir masing-masing. Kita berusaha semaksimal mungkin. Tapi apakah hasilnya sama? Tidak. Itu menunjukkan bahwa semua itu adalah pemberian Allah. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan dari semua yang telah Allah berikan, karena ini kemurahan Allah. Dan dari kisah hidup kami, ada satu orang wanita yang luar biasa hebat, dan itu surga kami, itu ibu kami. 100 doa wali akan terkalahkan oleh satu doa ibu. 100 kutukan tidak baik akan kalah dengan kutukan dari ibu. Maka saya berpesan, muliakanlah orang tua kalian selagi masih punya kesempatan. Karena kesuksesanmu adalah ridho dari orang tuamu. Kami dari Irfai Group, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.